Kalau Anda ingin tahu dan belajar bagaimana cara saya itu bisa membantu klien dalam mendapatkan penjualan, terutama menggunakan Meta Ads, ya Anda bisa tonton video ini sampai selesai. Karena saya akan coba untuk bedah secara bertahap, mulai dari tahap awal sampai cara closingnya bagaimana gitu ya. Semoga saya nggak tahu ini jadi videonya berapa panjang, tapi nanti kalau memang panjang saya coba bagi jadi beberapa part. Nah, di video yang pertama ini atau di part 1 atau di bagian pertama ya, saya akan jelasin tentang gimana sih proses jualan untuk produk-produk yang harganya cukup tinggi seperti rumah, mobil, kontraktor, ya bisnis B2B yang nilainya itu mungkin di angka jutaan, ratusan, puluhan, bahkan mungkin miliaran gitu. Nah, jadi di sini saya akan bedah ya dari yang pertama, yaitu tentang proses jualannya gitu. Nah, jadi kenapa saya buat video ini, karena beberapa hari yang lalu ya saya sempat bikin beberapa status di thread, dan salah satunya ini yang cukup tinggi engagementnya, karena baru update 22 jam sudah ada ratusan, puluhan ya yang react, yang engage dengan konten ini. Artinya apa? Banyak orang yang uh, punya keinginan atau harapan yang sama, yaitu bisa closing sekian unit mobil atau yang jual rumah. Itu banyak banget yang DM saya untuk bantu jual rumah segala macam. Cuman karena memang saya nggak bisa menghandle banyak klien ya, cuman bisa 5 sampai maksimal 10 lah ya. Jadi saya masukin ke waiting list gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau dibantu untuk ngiklanin produknya itu boleh join waiting list dulu ya, karena ya itu tadi ya, saya nggak bisa membantu banyak gitu ya. Jadi gimana sih ini prosesnya ya, dari iklan sampai akhirnya jadi closing gitu. Nah, jadi yang pertama memang kita jalankan yang namanya iklan ya, Meta Ads. Nah, Meta Ads ini itu ada di Facebook dan IG. Kemudian dari Meta Ads ini diarahkan ke WhatsApp. Ada yang menggunakan landing page dulu. Jadi dari Meta Ads kemudian masuk ke website, landing page, baru kemudian ke WhatsApp. Oke. Nah, jadi ini saya sederhanakan ya, dari Meta Ads kemudian ke WhatsApp. Setelah itu dari WhatsApp itu diarahkan ya untuk kita lakukan namanya follow up sampai akhirnya closing. Nah, kebanyakan orang itu berharap dari Meta Ads itu langsung jadi closing. Nah, sayangnya ini tidak terjadi untuk bisnis yang nilainya cukup tinggi. Kalau untuk e-commerce itu possible. Ya, jadi kalau e-commerce itu flow-nya seperti ini. Ya, dari Meta Ads itu masuk ke product page. Dari product page mereka itu check out dan akhirnya mereka bayar. Nah, ini kalau yang harganya di bawah 500.000 atau di bawah 1 jutaan mungkin ya, nah itu masih possible ya. Orang langsung begitu dari iklan langsung bayar, itu masih possible. Tapi kalau jualan produk yang harganya cukup tinggi, maka tidak lebih ada challenge-nya gitu. Oke. Nah, jadi berharapnya dari Meta Ads langsung closing gitu. Padahal ada proses nih yang harus kita lalui sebagai pemilik produk gitu, yaitu dari WhatsApp melakukan namanya follow up. Oke. Nah, di sini kalau kita, saya hapus dulu ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kebanyakan orang itu ketika mereka beriklan ke Meta Ads itu kebanyakan yang terjadi adalah yang pertama, hasilnya nggak ada. Oke. Nah, kalau hasilnya nggak ada, itu kemungkinan besar setupnya kurang rapi ya. Setup
belum tepat. Ya, objektifnya, kemudian penempatan lokasi, terus kemudian eh, pemilihan budget atau penempatan budget itu masih kurang tepat gitu ya, dan terlalu banyak konten dengan budgetnya sedikit tapi kontennya banyak, jadi kurang optimal. Jadi hal-hal seperti itu, dan kebanyakan memang ada dua ya tadi yang saya sempat singgung, yaitu yang pertama adalah objektif atau tujuan iklan yang dipilih, dan lokasi penempatan. Karena untuk bisnis lokal itu sering banget kejadian mereka tinggalnya misalkan katakanlah di Jawa Tengah gitu, tapi yang masuk itu tinggal di Kalimantan ya, jadi tidak sesuai. Nah itu karena ada masalah di sini. Oke. Untuk teknisnya saya akan bahas mungkin di part berikutnya. Oke, kemudian yang kedua yang terjadi adalah lead banyak tapi closing nggak ada. Nah ini biasanya ya konten iklan ya, kurang optimal, kurang tepat ya, belum tepat. Maksudnya gimana? Bisa jadi konten kita terlalu clickbait, jadi yang masuk itu siapa aja bisa masuk gitu. Misalkan kita bilang misalkan kita jualan mobil gitu, terus kita bilang gratis gratis makan siang, wah semuanya datang, wah ya, tapi belum tentu mereka mau beli mobil ya, jadi kadang kontennya belum tepat gitu. Walaupun kita sudah pasang targeting dengan 10 behavior gitu ya, 10 interest kita masukin semua, tapi kalau kontennya itu tidak tepat, maka yang terjadi adalah kualitas lead yang masuk itu kurang bagus ya. Itu biasa kebanyakan terjadi seperti itu. Kemudian lead masuk bagus ya, lead bagus nih kualitasnya. Kalau kita cek profilnya itu memungkinkan untuk membeli produk kita ya, tapi kok nggak ada yang closing. Nah ini biasanya ya, tapi masih belum closing. Nah itu ada di teknik follow up. Nah ini jadi ada 3 nih yang perlu kita cek kalau misalkan teman-teman ngiklan dari Meta Ads langsung ke WhatsApp ya, atau dari Meta Ads ke landing page terus baru ke WhatsApp. Nah, itu dicek 3 ini ya, settingannya bagaimana, kontennya bagaimana, dan follow up-nya itu bagaimana. Oke. Nah, itu untuk proses iklannya. Untuk proses jualnya, kenapa bisa seperti ini gitu. Karena bayangin ya, misalkan ya yang terjadi ya, Meta Ads kita iklan itu biasa di 50.000 sampai dengan 100.000 per hari. Oke. Dari iklan ini biasanya masuk, kalau emang bagus ya, iklannya emang bagus, itu di angka 10.000 lah katakan. Nah kalau 10.000 berarti yang masuk 5 sampai dengan 10 chat. Oke. Nah sekarang ini perlu diperhatikan ya, kenapa saya menyarankan itu, biasanya saya menyarankan mulai dari 50.000 atau 100.000. Karena Facebook atau Meta itu membutuhkan 50 konversi ya. Meta butuh 50 konversi. Jadi kalau dalam seminggu itu kita bisa dapat 50, maka konten kita akan semakin bagus. Kalau di bawah 50 itu jadi learning limited atau terbatas, mereka kurang data untuk mempelajari market kita gitu. Tapi kalau udah lebih dari 50 konversi seminggu, yang terjadi itu biasanya harganya semakin lama semakin murah gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman advertiser itu berusaha mencari winning campaign ya, karena winning campaign kalau udah winning itu dia akan semakin murah biayanya. Oke, nah kemudian dari 5 sampai 10 chat ini setelah dilakukan follow up atau kualifikasi, setelah dilakukan follow up ternyata yang potensi untuk
yang potensi untuk closing itu ada 3 misalkan, 3 orang. Oke. Kemudian dari 3 orang ini akhirnya yang beli 1. Nah, ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena Meta ini yang datengin traffic dari Meta itu orangnya cold, atau mereka belum kenal siapa kita, belum percaya, jadi butuh konten yang bikin mereka percaya. Jadi kita kasih testimoni, kita kasih pengalaman kita seperti apa gitu ya, foto-foto, video, supaya mereka semakin yakin dengan kita. Nah, ini yang biasa terjadi kalau misalkan kita ngiklan di Meta gitu ya. Nah, ini bisa per hari, 3 orang ini bisa seminggu ya, per minggu. Closingnya juga bisa 1 orang per minggu ya, bisa seperti ini. Kalau misalkan bagus nih prosesnya, itu bisa lebih tinggi lagi gitu. Oke, nah berikutnya bagaimana sih cara kita menghandle ya follow up masuk ini sehingga bisa closing ya, saya akan bahas di video berikutnya.